Siti Fatimah Az-Zahra merupakan putri bungsu Rasulullah dengan Siti Khadijah. Ia lahir di Mekah pada tanggal 20 Jumadil Akhir, 5 tahun sebelum Nabi Muhammad diangkat menjadi Rasul. Siti Fatimah Az-Zahra lahir 5 tahun sebelum Rasulullah mendapat wahyu pertama. Siti Fatimah juga menjadi anak kesayangan Rasulullah. Getirnya hidup harus ia rasakan ketika masih belia. Di awal kenabian Nabi Muhammad, keluarganya harus menerima caci maki dan perundungan dari kaum Quraisy. Setelah itu, ibunya Siti Khadijah wafat ketika Siti Fatimah masih anak-anak. Meski demikian, pahitnya hidup yang harus ia alami tidak menjadikan Siti Fatimah sosok yang lemah dan pendendam. Nabi Muhammad membimbing Siti Fatimah hingga ia dapat meneladani akhlak dan ilmu yang diberikan. Hasilnya, Siti Fatimah Az-Zahra menjadi sosok yang tegar dan bersahaja yang menjadikannya sebagai panutan bagi perempuan Islam. Di usia belia, Siti Fatimah dihadapkan dengan kenyataan bahwa ayahnya mengemban tugas berat sebagai Rasulullah. Setelah Khadijah meninggal, Siti Fatimah dengan setia mendampingi ayahnya untuk menggantikan peran ibunya. Itulah sebabnya ia terkenal dengan sebutan Ummu Abiha, yang berarti anak yang menjadi seperti ibu bagi ayahnya. Di awal kenabian, saat Rasulullah menunaikan ibadah di depan Ka'bah, ia diganggu oleh sekumpulan orang Quraisy. Ketika Nabi Muhammad bersujud, orang-orang itu menumpahkan kotoran unta di punggungnya. Siti Fatimah yang saat itu masih kecil segera berlari menuju ayahnya. Tanpa rasa takut, ia menghardik orang Quraisy yang mengganggu ayahnya. Tidak berhenti sampai di situ, Siti Fatimah juga terjun ke medan perang, termasuk saat perang Uhud. Ia membantu kaum muslimin dengan mempersiapkan logistik, menyediakan air minum, serta merawat yang terluka. Ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala ia wujudkan dengan perilakunya sehari-hari terhadap sesama manusia. Siti Fatimah Az-Zahra bahkan pernah menyedekahkan kalung hadiah pernikahannya dengan Ali bin Abi Thalib pada seorang musafir. Suatu hari, seorang musafir menemui Rasulullah di sebuah masjid. Musafir itu minta belas kasihan Rasulullah karena bekal makanan dan seluruh hartanya telah habis. Namun saat itu Rasulullah tidak memiliki makanan dan barang-barang yang bisa ia berikan kepada si musafir. Nabi Muhammad kemudian menyuruhnya untuk pergi ke rumahnya dengan maksud menemui Siti Fatimah. Si musafir pun menemui Siti Fatimah. Sayangnya, Siti Fatimah saat itu tidak memiliki makanan dan uang untuk diberikan kepada si musafir. Siti Fatimah Az-Zahra kemudian ingat ia memiliki kalung hadiah pernikahan dari sang suami. Dengan ikhlas, Siti Fatimah menyedekahkan kalung tersebut. Setelah menerima kalung dari Siti Fatimah, musafir itu menemui Rasulullah dan menceritakan kejadian yang baru saja ia alami. Rasulullah pun sangat bangga dengan Siti Fatimah. Saat itu salah satu sahabat Nabi, yaitu Amr bin Yasir, turut mendengar cerita si musafir. Tanpa ragu, ia membeli kalung tersebut seharga 20 dinar ditambah sebuah pakaian dan seekor unta. Alih-alih menyimpannya, Amr malah mengutus budaknya Asham untuk memberikan kalung tersebut kepada Siti Fatimah. Siti Fatimah sangat bahagia ketika menerima kalungnya kembali. Meski Ammar telah berpesan bahwa Asham akan menjadikan budak Rasulullah, Siti Fatimah malah membebaskannya sebagai manusia merdeka. Gelar nama Az-Zahra yang dimiliki Siti Fatimah adalah diriwayatkan oleh Ibnu Abbas. Rasulullah bersabda, "Sesungguhnya putriku Siti Fatimah adalah penghulu kaum perempuan dari awal hingga akhir zaman." Siti Fatimah adalah bidadari berwujud manusia yang kapanpun mendirikan sholat di hadapan Tuhannya. Sinarnya menyinari langit bagi para malaikat, seperti bintang-bintang menyinari manusia di bumi. Faktanya, Az-Zahra bukanlah satu-satunya gelar yang dimiliki oleh Siti Fatimah. Abu Abdillah berkata, Fatimah memiliki 9 nama di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu Fatimah As-Siddiqah, yang artinya wanita yang terpercaya, Al-Mubarakah, yang artinya wanita yang selalu kelimpahan berkah, At-Tahirah, yang artinya wanita yang suci, Az-Zakiyah, yang artinya wanita yang senantiasa menjaga kesucian, Ar-Radiyah, yang artinya ridho atas apa saja yang telah ditetapkan, Al-Mardiyah, yang artinya orang yang diridhoi, Al-Muhaddis, yang artinya wanita yang menggunakan kata yang cermat, dan Az-Zahra, yang artinya yang berkilauan. Kehidupan Siti Fatimah Az-Zahra tidak pernah jauh dari Rasulullah, kecuali setelah dirinya dinikahkan dengan Ali bin Abi Thalib. Keduanya dinikahkan pada tahun 2 Hijriah.
Konon diceritakan sebelum Ali bin Abi Thalib datang melamar putri Rasulullah, ada dua orang sahabat Nabi yang lebih dulu melamarnya. Kedua sahabat tersebut adalah Abu Bakar dan Umar bin Khattab. Akan tetapi lamaran kedua sahabat Rasulullah yang sangat berjasa besar dalam kehidupan beliau ditolak. Lalu tibalah Ali bin Abi Thalib datang melamar putri beliau. Tanpa disangka-sangka Rasulullah langsung menyetujuinya. Pernikahan Siti Fatimah Az-Zahra dengan Ali bin Abi Thalib berlangsung sejahtera dan bahagia. Selama Fatimah Az-Zahra masih hidup, Ali bin Abi Thalib tidak pernah memadu Siti Fatimah atau menikah dengan wanita lain. Kedua pasangan tersebut turut dikaruniai 4 orang anak, yaitu 2 orang putra dan 2 orang putri. Nama kedua putra mereka adalah Hasan dan Husain. Keduanya menjadi cucu yang sangat disayangi Rasulullah. Sedangkan nama kedua putri mereka yaitu Zainab dan Ummu Kulsum. Fatimah Az-Zahra meninggal di usia yang terbilang masih muda, yaitu 29 tahun, pada tanggal 3 Ramadan 11 Hijriah atau 632 Masehi, atau beberapa bulan setelah Rasulullah wafat. Ia dimakamkan pada Kamis 20 Ramadan di pemakaman Jannat Al-Baqi. Sebelum wafat, Siti Fatimah berwasiat kepada suaminya dalam usia 28 tahun. Ia berwasiat tentang anak-anaknya yang masih kecil dan berwasiat agar dikuburkan secara rahasia. Siti Fatimah dimakamkan di tengah kegelapan malam secara sembunyi-sembunyi oleh Ali bin Abi Thalib serta kedua putranya yaitu Hasan dan Husain, serta terdapat beberapa sahabat terdekat. Hingga saat ini konon keberadaan makamnya masih misterius. Atas ketaatan dan kebaikan semasa hidupnya, Siti Fatimah Az-Zahra telah dijanjikan akan masuk surga. Disebutkan dalam hadis bahwa pemuka wanita ahli surga ada 4. Yang pertama, Siti Maryam binti Imran. Yang kedua, Fatimah binti Rasulullah SAW. Yang ketiga, Siti Khadijah binti Khalid. Dan yang keempat adalah Asiyah istri Firaun. Itulah tadi kisah singkat mengenai Siti Fatimah Az-Zahra. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.